Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Fahmi Hairudin dari program studi D4 Teknik Pusat Udara Angkatan 12 Alfa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang vibration of frames with inclined members dan vibration of X-brace portant frames dalam ujian tengah semester untuk program studi statika dan analisa struktur pesawat terbang. Baik, untuk pada kesempatan kali ini, pada pembahasan ini kita akan membahas yang pertama itu tentang vibration of frames with inclined members. Nah, di dalam vibration of frames with inclined member ataupun getaran rangka berdasarkan kemiringan ini atau kecenderungan, maka ada 4 bagian. Yang pertama nanti ada kita bahas tentang formulasinya ataupun rumus, dan juga yang keduanya ada vibration of two bar frames, jadi getaran yang menggunakan 2 batang, gitu. Getaran rangka yang menggunakan 2 batang. Dan yang ketiga nanti akan ada pembahasan tentang vibration of three bar frames ataupun getaran dengan menggunakan kalau misalkan 3 kerangka batang. Dan yang keempat adalah orthogonality of the normal function. Jadi susunan yang sesuai fungsi normalnya, seperti itu. Baik, kita langsung ke yang pertama di formulasi. Nah, di formulasi ini yang pertama itu P1 ditambah dengan beta dibagi dengan R1, dengan yang mana R itu adalah di sini ada resonansi, dan juga untuk sudut di sini sebagai alfa I. Nah, untuk alfa I ini sendiri yakni sudut kemiringan. Sudut kemiringan ini diukur dari yang horizontal ini dan juga vertikal. Jadi diukur dari Y direction ataupun arahnya sumbu Y ini seperti ditunjukkan pada gambar gitu. Baik, yang selanjutnya untuk di rangka bidang ini yang tadi disebutkan oleh saya sebutkan sebelumnya, di sini untuk derajat ataupun kemiringan ini bisa berubah tergantung di mana letak dari bidang diamnya. Nah, di sini dari yang alfa ini ditentukan dari sudut yang bergasumbu Y. Ya, di sini dalam hal ini dapat mempertimbangkan kerangka batangnya. Ya. Jadi 3 kerangka batang ini dapat dipertimbangkan sesuai dengan sudut yang dibutuhkan. Maka tiap sudut-sudut ini nanti akan berbeda. Gitu. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang vibration of two bar frames ataupun getaran dari 2 rangka yang menggunakan batang seperti ini. Jadi terbuat dari 2 batang identik seperti yang ditunjukkan pada gambar, mempunyai bisa 2 ataupun nanti ada hal lainnya. Kalau di sini dicontohkan mempunyai 2 titik diam atau titik tetapnya. Tentunya di sini ada 2, seperti yang tadi gambar seperti ini. Nah, baik, kita di bagian 2 rangka ini, vibration of two bar frames ini, ada jenis rangka. Nah, di sini ada rumusnya. Yang pertama itu tangan kuadrat A-2 kotangan dikali dengan kuadrat per R, di mana R ini konstanta gitu ya. Nah, hasil ini itu menunjukkan bahwa getaran rangka itu bisa dipisahkan jadi 2 kelompok. Yang pertama ada simetris dan juga ada asimetris tentunya, seperti itu. Dan untuk mode simetris, sambungan pusat itu bergetar sepanjang garis simetri vertikal yang telah disebutkan tadi. Jadi mode simetrisnya itu sambungan pusatnya itu
sepanjang garis vertikal itu dia sambungannya seperti itu, bergetar gitu. Ada getarannya di situ, terjadi getaran. Dan di dalam hal ini bagaimanapun itu si batangnya ataupun barnya itu memiliki kendala. Jadi menjadi sebuah patokan ataupun yang rigidnya itu adalah arah horizontal, batang ataupun bar yang ada di dalam bar horizontal untuk penahannya. Jadi itu yang menjadikan patokannya itu. Terus untuk jenis rangka ini ada 4 kondisi, yang mana W1-nya ada sama dengan 0, ataupun W1-nya ada yang sama 0, dan W2-nya ada yang sama dengan 0. Ini untuk rangka yang terhubung, ya, semua engsel sendirinya terhubung. Gitu. Nah, lanjut. Nah, untuk di sini ada frames with two end fixed and central joint hook. Nah, maksudnya di sini baik, untuk di sini jadi untuk sambungannya sambungan dari engsel ini terpusat di tengah. Nah, untuk jenis rangka ini ya kondisinya itu hanya ada 2 kondisi. Ya W1-nya sama dengan 0 atau W2-nya tuh yang pertamanya sama dengan 0. Dan jenis frame berbeda dari yang sebelumnya. Jelas, teman. Dan untuk di sini identik jika simetri model berada di posisi terdekat kurva. Jadi yang paling dekat kurva menuju ke sentral. Dan untuk frekuensinya sebanding dengan simetri model. Seperti itu. Baik, nah, lanjut. Di sini ada jenis rangka dan juga ada fungsi normal, dan tersebut terlihat ada frekuensi, diagram frekuensi. Nah, di sini frames with or rigidly connected, jadi semuanya tersambung dengan rigid gitu, dengan tetap. Dari kondisi ini itu dapat diturunkan fungsi normal dan persamaan frekuensi yang seperti pada gambar di sini. Dan untuk jenis rangka ini ada 4 kondisi. Ini W1 aksennya sama dengan 0, W2 aksen satunya sama dengan 0, W1 aksennya sama dengan W2 aksen, dan juga W1 double aksennya sama dengan W2 double aksen. Lanjut, kita ke vibration of 3 bar frames. Jadi pada bagian ini getaran dengan 3 bagian batang rangka, menggunakan pada 3 bagian rangka batang. Nah, dari getaran dari 2 jenis frame pesawat terbuat dari 3 batang atau 3 bar yang identik, yang mana A1 itu sama dengan alfa, alfa 2-nya sama dengan Pi per 2, juga alfa 3-nya sama dengan Pi min A, gitu, Pi min alfa. Jadi kedua jenis ini memiliki sambungan atas yang terhubung secara kaku. Satu jenis memiliki kedua ujungnya berengsel. Jadi yang lain memiliki kedua ujungnya tetap. Seperti itu. Untuk gambarnya bisa dilihat seperti yang ada tertera di layar. Nah, untuk kedua jenis tersebut, seseorang dapat mengikuti pendekatan ataupun metode yang sama, seperti pada rangka 2 batang untuk mendapatkan frekuensi dan fungsi normal. Nah, modus utama juga dapat diklasifikasikan sebagai simetris dan asimetris, seperti tadi yang telah disebutkan. Namun, pola perubahan mode lebih rumit daripada pola untuk frames ataupun bingkai atau kerangka dari 2 batang yang sebelumnya. Jadi, untuk pola mode di sini, untuk 3 batang ini itu lebih rumit daripada yang 2 batang kerangka sebelumnya. Nah, baik. Kita lanjut ke orthogonality of the normal function. Ya, di dalam fungsi normal ortogonal ini, ketika berhadapan dengan getaran transient dan tetap atau fix,
Nah, perluasan fungsi normal juga dapat digunakan jika mereka membentuk himpunan ortogonal seperti itu. Nah, untuk alasan ini, ortogonalitas fungsi normal disebutkan secara singkat dan fungsi normal dari batang yang normal secara maksimal. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada vibration of express portal frame. Jadi getaran pada rangka yang terhimpit, ya, yang rangka X yang terhimpit. Nah, untuk getaran rangka portal X berpanggung X ini, karena kehancuran struktural akibat gempa dan gaya angin, perhatian yang meningkat telah diberikan pada respon dinamis. Jadi pada bagian ini ada yang namanya tuh free vibration ataupun bebas dari getaran. Karena apa? Karena si batang-batang ini rigid, kaku. Maksud kaku di sini karena dia terhimpit X-brace portal frame. Jadi rangkanya yang terhimpit sehingga dia menyebabkan tidak adanya getaran. Tidak adanya getaran karena saling menguatkan antara satu sudut dan sudut lainnya sehingga tidak ada toleransi yang menyebabkan adanya getaran sehingga free vibration jadi rigid seperti itu. Maka rangka menghimpit X persegi panjang yang ditunjukkan pada gambar ini jadi pertimbangan, dan juga dua persamaan yang mengatur melintang dan aksial getaran. Untuk ini itu I-nya sama dengan 1, bisa berapa, bisa sampai dengan 5. Nah, yang diberikan dalam bab 3 sebelumnya. Baik, untuk di sini ada getaran paksa, ya, getaran paksa atau enggak disebutnya force vibration. Nah, karena tadi rigid, untuk memaksa adanya getaran, maka rangka atau frames dalam kaitan dengan gaya horizontal definisikan dengan persamaan berikut. Nah, di sini dengan F I cos lambda pangkat 2 PT, untuk lambda sendiri itu tidak lebih dari 1. Dengan persamaannya 0 itu kurang dari lambda dan kurang dari 1. Makanya untuk melakukan getaran paksa, memaksakan adanya getaran karena tadi itu rigid, maka diperlukannya persamaan seperti ini. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada force vibration. Di sini terlihat gambar lanjutan ataupun seperti bending dan juga frekuensi seperti itu. Baik, untuk getaran secara paksa ini, nah, ada solusi yang benar-benar ditentukan untuk nilai tertentu dari lambda tersebut. Karena reaksi terhadap gaya horizontal untuk frame dengan sudut 45 derajat dan resonansinya sama dengan 100 bisa dipelajari. Luasnya rangka dengan rasio luas yang berbeda dari komponen sudut horizontal disediki untuk batang bracing yang berbeda-beda. Ketika lambdanya sama dengan 1 karena nilai K telah dibulatkan, maka inverse dari matriks koefisien yang sesuai tetap berlaku. Nah, masing-masing menunjukkan deteksi dari bandingkan dengan lambda frame dengan perbedaan kekuatan gigi. Bingkai dengan A4-nya sama dengan 0, 0,1, 0,5, dan 1,0. Masing-masing diberi label oleh A, B, C, dan D. Sebagai acuan, rasio defleksi sisi ini dengan tinggi kisar sebuah bangunan sesuai dengan kode Uniform Building atau UBC terbatas pada 0,5% yang ditunjukkan oleh garis putus horizontal E di kedua angka. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.